Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Sabtu tanggal 26 bulan Rabiul Awal tahun 1441 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian kitab ringkasan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Pembahasan kita pagi ini kita mulai dengan hadis nomor berapa? 43. Hadis nomor 43. Babun la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Bab tidaklah seorang pezina tidak akan berzina di saat dia berzina sedangkan dia itu beriman. Tidaklah seseorang yang berzina ketika dia berzina, artinya dia tidak akan melakukan zina, wa huwa mu'min, apabila dia adalah seorang yang beriman. Bab ini menjelaskan bahwasannya iman itu bertambah dan berkurang, dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ditiadakan iman pada bab ini menunjukkan berkurangnya iman, bukan menunjukkan hilangnya iman. Maknanya, orang yang beriman tidak mungkin berzina. Kalau dia memiliki iman, tidak akan berzina. Artinya apa? Orang yang berzina berarti imannya apa? Imannya hilang atau berkurang? Imannya berkurang. Yang hilang adalah hilang sempurnanya iman, bukan hilang asal iman. Jadi kalau dia mukmin, artinya kalau dia sempurna imannya,
Kalau dia bagus imannya, kalau dia bertambah imannya, tidak mungkin dia berzina. Dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun orang-orang Khawarij memahami hadis-hadis macam ini, yaitu hadis yang menerangkan hilangnya iman, berarti dia telah apa? Kafir. Maka itu adalah pemahaman yang menyimpang. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berzina orang yang berzina ketika hina yazni, ketika dia berzina wa huwa mu'min, sedangkan dia itu orang yang beriman. Artinya hilang sempurna imannya, bukan hilang dasar atau asal imannya. Asal iman masih ada, tetapi yang hilang adalah sempurnanya iman. Kalau dia orang yang beriman, yang sempurna imannya, dia tidak akan berzina. Wala yasriqus sariq, demikian pula tidak akan mencuri orang yang mencuri itu hina yasriku, di saat dia mencuri, wa huwa mu'min, tidak akan mencuri apabila dia orang yang beriman, yang sempurna imannya. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, dan tidak akan minum khamr ketika dia minum khamr apabila dia beriman. Wa kana Abu Hurairah yulhiqu ma'ahunna, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menggabungkan hadis-hadis tersebut dengan tambahan riwayat, yaitu lafaz wala yantahibu nuhbatan data syarafin yarfa'un nasu ilaihi fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Dan tidaklah seseorang merampas harta orang lain. Jadi kalau mengambil secara sembunyi-sembunyi dinamakan sariqah, mencuri. Tapi kalau mengambil dengan terang-terangan adalah yantahibu, nahaba yanhibu, nuhbatan. Tidaklah seseorang mengambil atau merampas harta orang lain yang ketika itu manusia melihatnya, hina yantahibuha, di saat dia merampas harta tersebut, wa huwa mu'min, apabila dia orang yang beriman. Wa fi hadisi Hammam yarfa'u ilaihil mu'minuna a'yunahum fiha wa huwa hina yantahibuha mu'min. Tidaklah orang yang merampas harta orang lain, ketika itu orang-orang yang beriman melihatnya, apabila dia adalah seorang yang beriman. Wazada, ditambahkan riwayat yang lain, wala yaghullu ahadukum hina yaghullu wa huwa mu'minun fa iyyakum wa iyyakum. Dan tidaklah seseorang mencuri atau mengambil
harta rampasan perang sebelum dibagi. Ketika dia mengambilnya, apabila dia beriman, fa iyyakum wa iyyakum, hati-hatilah kalian, jangan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Dari hadis ini terdapat banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, iman itu bertambah dan berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran dihilangkannya iman. Pada hadis ini dihilangkannya iman atau ditiadakannya iman. Pada hadis ini berarti hilang kesempurnaannya iman, hilang sempurnanya iman. Bukan hilang asalnya iman. Ditiadakannya iman atau dihilangkannya iman pada hadis ini berarti hilangnya kesempurnaan iman, bukan hilang asalnya iman. Seperti hadis-hadis yang telah kita baca. Contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Tidak beriman maksudnya apa? Tidak sempurna iman. Bukan tidak beriman artinya kafir. Bukan tidak beriman artinya kafir. Ini pemahamannya Khawarij. Ini pemahaman yang sangat menyimpang. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai aku lebih dicintainya daripada dia mencintai orang tuanya atau mencintai anaknya atau manusia seluruhnya. Tidak beriman maksudnya apa? Tidak sempurna imannya. Bukan apa? Hilang asal imannya. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran dibenci seseorang berkata aku adalah mukmin. Aku orang yang beriman. Ini kalimat yang maknanya adalah tazkiyah. Aku adalah orang yang beriman, artinya adalah aku orang yang sempurna imannya. Boleh tidak kita mengatakan demikian? Tidak boleh. Tetapi katakanlah aku seorang apa? Muslim. Maka para salaf apabila ditanya tentang demikian, mereka mengatakan saya beriman insya Allah. Apakah engkau seorang mukmin? Maka dia berkata aku mukmin insya Allah. Ada tambahan lafaz apa? Insya Allah. Tapi lebih utama kita mengatakan aku adalah orang yang muslim. Allah Ta'ala berfirman, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu
walakin qulu aslamna. Orang-orang Badui berkata, kami beriman, kami mukmin. Jangan katakan kami mukmin, katakanlah kami apa? Muslim. Ya Allah Ta'ala berfirman, faqulu syhadu bi annana muslimun. Saksikanlah aku adalah orang muslim. Kemudian, jadi kalimat aku beriman ini apabila yang dimaksud aku beriman sempurna iman, ini yang dilarang. Tapi kalau aku beriman, aku yakin, maka kita katakan aku beriman, maknanya aku yakin. Maka para salaf, para sahabat, diantaranya Aisyah radhiyallahu anha atau yang lainnya berkata, ana mu'minun insyaallah. Aku adalah orang yang mukmin. Insyaallah, ditambahi lafaz apa? Insyaallah. Karena mukmin yang dimaksud seperti hadis ini, orang mukmin itu tidak zina, tidak bersalah, tidak melakukan kesalahan. Kapan maksudnya? Ketika sempurna imannya. Terus kita boleh tidak mengatakan saya sempurna iman saya? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tapi kita berharap insyaallah. Maka lebih utama kita mengatakan ana muslim. Maka apabila ada orang ditanya, bagaimana kabar anda pagi hari ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluka? Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah. Ana mu'minun. Ana fi afiyatin wasihah. Aku beriman, aku sehat walafiat. Jawabannya lengkap, tapi menyelisihi sunnah. Jelas ya? Ada enggak yang pernah demikian? Ana mu'minun. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah. Saya hari ini beriman. Saya hari ini sehat. Saya hari ini sehat walafiat. Jadi jangan demikian. Jadi yang dimaksud mukmin adalah orang yang sempurna apa? Imannya. Kemudian pelajaran berikutnya. Dari hadis ini terdapat pelajaran bantahan kepada kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij, aliran sesat yang paling pertama muncul di tubuh umat Islam adalah kelompok Khawarij. Mereka salah faham, mereka gagal faham memahami hadis-hadis macam ini. Jadi tidak beriman artinya kafir. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, faulaika humul kafirun. Menurut Khawarij, kufur di sini adalah keluar dari Islam. Menurut para sahabat, menurut para ulama kaum muslimin bil ijma' bahwasanya kufur di sini adalah kufrun duna kufur. Kufur tapi tidak sampai keluar dari apa? Islam. Sekarang kita pelajari ayat tersebut. Waman, dan siapa? Siapa ini? Kalimat siapa ini ismu syart. Di kalimat siapa ini mencakup umum. Siapa? Mencakup pemerintah, mencakup apa? Rakyat. Orang Khawarij tujuannya kepada siapa? Pemerintah saja. Man ini siapa? Mencakup orang kaya, miskin, laki-laki, perempuan, pemimpin, juga siapa? Rakyat. Yahkum, berhukum. Siapa yang tidak berhukum? Bima anzalallah, dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Ini umum, bukan hanya kepada pemimpin. Sekarang pertanyaan, wanita yang tidak berjilbab pergi ke pasar, berhukum dengan hukum Allah atau enggak? Hukum Allah atau enggak? Enggak, hukum Allah itu wajib apa? Berjilbab. Faulaika humul kafirun. Apakah kita boleh manggil orang yang ke pasar, Mbak,
Kenapa jenengan tidak berjilbab? Berarti jenengan apa? Apa? Kafir. Ini pemahaman yang sangat ekstrim sekali. Pemahaman yang sangat fatal. Yang mengatakan demikian ketika salah berarti juga kafir, keluar dari Islam. Jelas ya? Maka para sahabat menulis babun seperti Imam Bukhari menulis babun kufrun duna kufrin, bab kafir tidak sampai keluar dari apa? Islam. Maka hadis-hadis semacam ini menunjukkan tidak beriman artinya tidak sempurna imannya atau hilang kesempurnaan imannya. Adapun asal imannya masih ada dan dasar imannya masih ada. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran berzina, mencuri dan minum khamr termasuk dosa besar. Jadi zina, mencuri dan minum khamr termasuk dosa besar. Jadi bukan dosa kecil, itu adalah dosa yang besar. Allah Ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati perzinaan. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang mencuri. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala akibat perbuatan mereka. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Marilah kita merenung sejenak firman Allah, wasariqu wasariqatu. Pencuri laki-laki dan pencuri apa? Perempuan. Adapun tentang berzina, Allah Ta'ala berfirman, az-zaniyatu waz-zani. Pezina perempuan dan pezina apa? Laki-laki. Kenapa? Ketika disebutkan dosa mencuri, yang disebutkan apa? Laki-laki apa? Terdahulu. Karena umumnya pencuri itu apa? Laki-laki. Ketika disebutkan dosa zina, maka disebutkan laki-laki dulu atau perempuan dulu? Perempuan dulu. Wazaniyatu wazani. Dan pezina perempuan dan pezina laki-laki. Disebutkan perempuan terlebih dahulu karena pemicu zina itu awalnya dari siapa? Dari perempuan. Dan fitnah wanita itu lebih dahsyat. Maka Allah Ta'ala berfirman tentang tipu daya wanita, inna kaidakunna azim. Tipu daya kalian wahai wanita itu sangat besar, sangat dahsyat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan asyadda ala rijal min fitnatin nisa. Aku tidak meninggalkan fitnah sepeninggalku lebih dahsyat bagi laki-laki melebihi fitnah apa? Wanita. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran larangan menyuap. Menyuap termasuk dosa besar. Karena menyuap termasuk hulul.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadaya al-ummal hulul. Memberi hadiah kepada pegawai itu termasuk suap, termasuk hulul, termasuk dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap. Maka hati-hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa iyyakum wa iyyakum. Hati-hatilah kalian, hati-hatilah kalian. Jadi alangkah banyaknya suap di tengah-tengah masyarakat kita. Pemilihan lurah nyuap, pemilihan ini suap, pemilihan RT pun jangan-jangan suatu saat ada suapnya. Maka hati-hati, itu adalah harta yang haram. Kemudian bab berikutnya, hadis nomor 44. Babun la yuldahul mu'minu min juhrin marrataini. Bab orang yang beriman tidak terjatuh di lubang yang sama 2 kali. Bab orang yang beriman tidak terperosok di dalam lubang yang sama 2 kali. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yuldahul mu'minu min juhrin wahidin marrataini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang beriman, yang sempurna imannya, tidak akan terperosok di dalam 1 lubang 2 kali. Apa makna hadis ini? Diriwayatkan ada penyair Quraisy selalu mencaci, selalu menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu dia sangat dengki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Pada waktu perang Uhud, orang ini tertangkap. Pada suatu peperangan orang ini tertangkap. Kemudian ketika dia tertangkap menjadi tawanan, dia merengek-rengek, menghinakan dirinya, meminta maaf, dan tidak akan mengulangi kesalahannya. Berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Dia menyesal telah mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang pemaaf. Akhirnya orang ini dimaafkan lagi. Kemudian setelah dimaafkan kembali ke Mekah, bukan malah bertaubat, malah menjadi-jadi, semakin mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terjadi peperangan lagi antara orang Quraisy melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Orang tersebut ditangkap. Kemudian ketika dia ditangkap menjadi tawanan, datang lagi merengek-rengek meminta ampun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia menyesal melakukan perbuatannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis ini, la yuldlahul mu'minu fi juhrin wahidin marratain. Orang yang beriman tidak terperosok kepada lubang yang sama 2 kali. Idrib ya Zaid, penggalak kepala orang ini, wahai Zaid bin Harithah. Maka orang tersebut dibunuh oleh sahabat Zaid radhiyallahu anhu.
Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, dzammul jahl, celaan bagi orang-orang yang bodoh. Dari hadis ini terdapat pelajaran perintah kepada orang-orang yang beriman supaya cerdas menghadapi situasi. Jadi kecerdasan pada hadis ini termasuk keimanan. Ini cerdas menghadapi situasi. Jangan sampai tertipu dua kali. Tertipu dengan cara yang sama dua kali. Karena kepolosannya, karena ketidaktahuannya, terlalu lugu itu juga tidak baik dalam hadis ini. Jadi awal mula kita bermuamalah dengan saling husnudzon. Tetapi kalau sudah ditipu, maka hati-hati kepada orang yang menipu tersebut. Jangan sampai ditipu untuk yang kedua kali. Jadi muamalah yang pertama dasarnya adalah husnudzon. Kita berprasangka baik. Tapi ketika sudah ditipu, kemudian bermuamalah lagi, hati-hati. Jangan sampai terperosok kepada lubang yang sama dua kali. Maka dengan demikian orang yang beriman pun harus cerdas untuk menghadapi situasi. Jangan terlalu pasrah, jangan terlalu mengedepankan kita ini husnudzon. Awalnya husnudzon, tapi kalau sudah pernah ditipu oleh orang yang sama, haruslah kita hati-hati. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran perintah mengambil pelajaran dari suatu kejadian. Jadi sudah terjadi, qadarullah wa ma syaa fa'al. Iya, Allah sudah mentakdirkan. Tetapi kalau itu akibat kekeliruan kita, hendaklah kita mengambil pelajaran supaya kita tidak terjatuh di lubang yang sama berikutnya. Kemudian bab berikutnya, babun fil waswasati fil iman. Bab waswas di dalam keimanan. Bab ini menjelaskan waswas di dalam iman, tanda keimanan seseorang itu baik. Jadi waswas di dalam masalah iman, tanda iman itu baik. Karena syaitan berusaha senantiasa memberi waswas kepada orang yang beriman. Ketika muncul waswas di dalam hati, kok terasa berat, terasa di dalam hati ini sangat berat, ini tanda keimanan itu baik. Tetapi jangan diikuti. Jadi bersyukurlah, alhamdulillah, semoga iman Anda baik. Tetapi jangan mengikuti waswas tersebut, karena waswas dihembuskan oleh syaitan. Hati yang baik menolak, karena penolakan tersebut sehingga terasa berat di dalam hati. Namun jangan diikuti. Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Kemudian pada akhirnya pertanyaannya, siapa yang menciptakan siapa? Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Apabila seseorang menjumpai itu, bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian jangan dihiraukan. Karena itu adalah waswas. Muncul di dalam hati pernyataan, kenapa seperti ini, kenapa seperti ini, kenapa
fulan ditakdirkan tidak beriman. Kenapa ditakdirkan ini? Kenapa? Ini adalah was-was. Dan apabila muncul di dalam hati, kemudian hati ini merasa berat mengucapkannya, ini satu tanda baiknya iman. Namun jangan diikuti, sudah hilangkan, pikirkan urusan yang lain. Maka simaklah hadis tentang hal ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Ja'a nasun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'aluhu. Datang beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya, inna najidu fi anfusina ma yata'adhamu ahaduna an yatakallama bih. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami menjumpai di dalam hati ini ada bisikan, perkara yang sangat besar, perkara yang sangat agung, yang menjadikan kita berat untuk menanyakannya. Berat, muncul was-was, bisikan dari syaitan tentang perkara iman. Qala wa qad wajadtumuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kalian menjumpainya, merasakan itu? Qalu na'am. Mereka menjawab, iya ya Rasulullah, kita merasakan di dalam hati ini berat. Sekiranya kami keruntuhan gunung itu lebih baik, kami menjumpainya ya Rasulullah. Qala dzaka sarihul iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzaka sarihul iman, itu tanda iman yang jelas, iman yang bagus. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu akbar, Allahu akbar, alhamdulillahilladzi ja'ala alladzi radda kaidasy syaitani ilal waswasah. Alhamdulillah yang merubah tipu daya syaitan menjadi was-was saja. Kali lagi, kalau seseorang menjumpai di dalam hatinya kok terasa berat tentang masalah iman, tentang Allah, tentang hari akhir, kok berat, dia ingin melawannya. Satu, itu adalah tanda sorihul iman, tanda iman yang bagus. Kalau imannya tidak bagus, otomatis dia ikut mengikuti bisikannya, sehingga dia tersesat, sehingga dia menyimpang dari jalan yang benar, ikut liberal, ikut thariqat, ikut aliran-aliran yang menyimpang. Tetapi karena imannya bagus, hatinya terasa berat sekali. Ditanya tentang masalah Allah, tentang hari akhir, tentang kenapa ini, kenapa itu, maka sangat penting belajar akidah, sangat penting belajar tentang masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apabila muncul was-was, dia sudah punya ilmunya, dia memiliki ilmu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi muncul was-was, bagaimana ininya Allah. Ketika dia tahu akidah Ahlussunnah wal Jamaah mensifati Allah itu punya tangan, iya. Namun dia yakin tangannya Allah tidak sama dengan apa? Tangannya makhluk. Ketika dibayangkan tidak sanggup. Maka percuma membayangkan, percuma membagaimanakan, hasilnya tidak mungkin sama. Maka tidak boleh membayangkan tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika muncul pertanyaan, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu, pada akhirnya syaitan memberi was-was, siapa yang menciptakan Allah. Bagi siapa yang belajar akidah, dia tahu Allah itu sifatnya lam yalid apa? Walam yulad, tidak melahirkan, tidak pula dilahirkan.
Tidak beranak, tidak pula apa? Diperanakkan. Artinya Allah itu tidak dimunculkan. Sebelumnya tidak ada, baru muncul ada. Itu bukan sifat Allah. Allah itu Al-Hayyu. Apa artinya Al-Hayyu? Hah? Maha hidup. Artinya apa? Maha hidup. Tolong dikasih keterangan. Allah itu Allahu la ilaha illa huwal hayyu al qayyum. Kita bertanya tentang Al-Hayyu. Apa makna Allah Al-Hayyu? Monggo silahkan. Hah? Iya, dia hidup. Apa yang hidup dengan sendirinya? Hidup tidak pernah mati. Bagaimana? Ada lagi tidak? Silakan Bang Jenduri. Maha hidup yang tidak diawali dengan kekosongan. Jelas ya? Maha hidup. Allah itu Al-Hayyu. Hidup yang sempurna. Al-Hayyu. Hayatan kamilatan. Hidup yang sempurna. La yasbiquhu adam. Tidak diawali dengan kekosongan. Tidak pernah tidak ada. Yang pernah tidak ada itu makhluk. Tidak ada, baru diadakan. Itu makhluk. Tapi Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala, adanya itu sempurna. Tidak pernah kosong, tidak pernah tidak ada. Jadi nama Allah tadi apa? Al-Hayyu. Sifat Allah lam yulad wa lam yulad, tidak dimunculkan. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala Al-Awwalu. Apa yang artinya? Maha awal. Tidak ada permulaannya. Maha awal, tidak ada permulaannya. Awlaisa fi awwaliyatihi ibtidaun. Awalnya tidak ada permulaannya, azali. Kalau demikian, kalau muncul was-was, siapa yang menciptakan Allah? Ini was-was syaitan. Tapi terkadang bagi siapa yang terutama awal-awal mengaji sunnah, muncul was-was. Tapi ketika dia tidak ngaji, tidak muncul was-was. Ketika orang itu bergelimang dengan kemaksiatan, tidak muncul was-was itu. Orang Yahudi berkata kepada Abdullah bin Abbas, kita orang Yahudi kok tidak pernah was-was. Abdullah bin Abbas berkata, bagaimana rumah yang sudah rusak kok diwaswasi? Wis rusak diwaswasi apa? Orang yang bagus diwaswasi supaya mundur. Jelas ya? Dengan demikian, pertanyaan was-was tentang akidah, satu, jangan khawatir, itu tanda keimanan. Itu tanda iman yang bagus. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaka sharihul iman." Itu iman yang jelas. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaka mahdul iman." Itu iman yang murni. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, itu adalah iman yang bagus. Bergembiralah. Jadi kalau muncul was-was, karena was-was itu menyedihkan. Menjadikan orang itu putus asa, lebih baik mati kayaknya karena muncul was-was tersebut. Maka beliau berkata, absyir, bergembiralah, dan was-was tersebut tidak akan lama, akan hilang dengan sendirinya, terutama bagi siapa yang mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menolak was-was, yang pertama, kita berarti mengulang lagi ini, tidak mengapa. Yang pertama, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Membaca
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang kedua, membaca surat Al-Ikhlas. Membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian yang ketiga, membaca surat Al-Hadid. Ayat keberapa? Ayat ketiga. Membaca surat Al-Hadid ayat yang ketiga, yaitu firman Allah, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang maha awal. Maha awal, tidak ada permulaannya, selalu awal, selalu ada. Maha hidup yang tidak ada kekosongannya. Maha akhir yang tidak ada kesudahannya. Wadzahir, maha tinggi yang di atasnya tidak ada sesuatu apapun. Wal batin, yang maha dekat. Itulah sifat Allah. Allah itu maha tinggi dan Allah itu maha dekat. Jadi Allah itu maha tinggi dan Allah itu maha dekat dengan hamba-hambanya. Wal batin, dari kalimat batin, sangat dekat dengan hamba-hambanya. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sesungguhnya aku itu dekat. Allah itu maha dekat, tetapi Allah itu maha tinggi. Allah maha tinggi, namun Allah dekat dengan apa? Hamba-hambanya. Jadi Allah itu maha dekat, bukan berarti Allah nempel dengan makhluknya. Enggak. Allah itu maha tinggi, bukan berarti jauh dengan makhluknya. Dunia bagi Allah itu apa artinya? Langit dilipat pada hari kiamat dengan tangan kanannya. Kemudian bumi digenggam dengan tangannya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah maha tinggi, Allah maha besar. Jadi Allah maha tinggi, ketinggian Allah tidak menghilangkan kedekatannya. Dan kedekatan Allah tidak menghilangkan ketinggiannya. Artinya kalau Allah itu maha dekat, jangan dipahami seperti orang-orang tarikat, orang sufi, artinya Allah menyatu dengan makhluknya, enggak. Tetapi Allah itu maha tinggi, bukan berarti Allah jauh. Maka Allah Ta'ala berfirman, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Demikian. Jadi pertamanya apa tadi? Baca al-isti'adzah. Baca surat apa? Al-Ikhlas. Kemudian baca surat Al-Hadid ayat keberapa? Ayat ketiga. Kemudian yang keempat, meludah ke kiri 3 kali. Jadi meludah ke kiri. Jadi karena syaitan itu ada di sebelah mana? Sebelah mana syaitan? Sebelah kiri. Maka ludailah ke arah kiri 3 kali. Seperti itu. Kemudian yang kelima, apa yang kelima? Wal yantahi, jangan dipikirkan. Wis, lupakan. Nanti muncul lagi seperti itu, lawan lagi seperti itu. Insya Allah was-wasnya akan hilang. Dia semakin tenang akidahnya, tumaknina akidahnya. Dan jangan khawatir, Allah Ta'ala berfirman, inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu apa? Lemah. Tapi jangan diremehkan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Surat Al-Falaq
kita berlindung dengan satu nama Allah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari gangguan makhluknya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari gangguan malam apabila semakin gelap. Lanjutan ayat apa? Wa min syarrin nafatsati fil uqad, dari gangguan tukang sihir ketika meniup buhul. Kemudian keempat apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. 4 gangguan ini adalah gangguan badan, gangguan dunia. Kita cukup berlindung dengan satu nama Allah. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi satu nama Allah cukup kita berlindung dari 4 perkara. Dan 4-4-nya ini apabila mengganggu umumnya tentang perkara dunia. Tetapi ketika kita berlindung dari waswas, kita berlindung dengan 3 nama Allah. Qul a'udzu birabbin nas, dengan nama Allah Ar-Rabb, Malikin Nas, dengan nama Allah apa? Al-Malik, Ilahin Nas, berlindung dengan nama Allah Al-Ilah. Kemudian baru satu gangguannya, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, dari gangguan waswas syaitan, yang gangguan tersebut berpengaruh dengan agama, mempengaruhi keimanan, mempengaruhi akidah seseorang. Maka kita berlindung dengan 3 nama Allah, Ar-Rabb, Al-Malik, Al-Ilah. Itu menunjukkan Ra'sul Amri, apa, induk semua perkara adalah agama. Jadi kita saking pentingnya masalah ini, kita diperintahkan oleh Allah berlindung dengan 3 nama Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nas. Dan yakinlah, jadi kalau muncul waswas, yakin, jangan kecil hati terlebih dahulu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergembira kepada para sahabat, Allahu Akbar, alhamdulillah, jangan khawatir para sahabatku, tenang. Karena syaitan itu suka menakut-nakuti. Jadi kalau ada orang diwaswasi kemudian takut, berarti syaitannya berhasil. Seharusnya kalau dikasih waswas jangan takut, tetap muncul perasaan ini berat, tetapi yakinlah pertolongan Allah pasti datang dengan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah tipu daya syaitan. Karena itu adalah tipu daya syaitan, dan tipu daya syaitan itu amat sangat lemah. Dari hadis yang agung ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, syaitan selalu berusaha memberi waswas di dalam keimanan. Jadi waswas di dalam masalah iman ini yang paling penting, yang paling diperhatikan. Nanti kalau imannya kuat, waswasnya muncul di dalam urusan yang lain, urusan ibadah, urusan sholat. Ketika dia sholat, selalu terasa seakan-akan ada yang netes. Ini waswas syaitan. Ketika sholat, seakan-akan dia tadi itu batal. Ini waswas. Jangan diikuti. Jadi pertamanya masalah iman dulu, setelah itu berikutnya. Maka jangan diikuti. Karena syaitan itu selalu berusaha memberi waswas kepada orang yang beriman, kepada orang yang baik imannya, kepada orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syaitan memberi waswas supaya dia putus asa. Kalau kembali ke jalan maksiatnya, waswasnya hilang. Seperti itu. Karena orang yang bergelimang dengan kemaksiatan, mau diwaswasi apa dia? Syaitan akan menghiasi perbuatannya supaya dia tetap dalam kemaksiatan tersebut. Kemudian yang berikutnya, semua orang pasti merasakan waswas iman.
Semua orang pasti merasakan was-was, baik masalah iman atau masalah ibadah, pasti. Hanya saja orang yang berilmu, orang yang kuat akidahnya tidak mengikuti was-was. Di dalam masalah apapun jangan diikuti was-was, namanya was-was. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawaza an ummati al-nisyan wa ma haddatsat bihi anfusuha." Allah mengampuni umatku, yaitu lupa. Jika ada lupa, kesalahan dikarenakan lupa, diampuni oleh Allah. Wa ma haddatsat bihi anfusuha. Kemudian bisikan-bisikan yang ada di dalam jiwanya, ini enggak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika muncul was-was, kok hati ini berat, tanda hati itu bagus, maka jangan khawatir. Maka pelajaran yang kedua, setiap orang yang beriman pasti pernah merasakan apa? Was-was di dalam masalah iman, di dalam masalah apa? Ibadah. Kemudian pelajaran yang ketiga, was-was tentang masalah iman, tanda iman yang baik. Was-was tentang masalah iman berdasarkan hadis ini adalah tanda iman yang baik. Kemudian pelajaran berikutnya, larangan mengikuti was-was. Larangan mengikuti was-was. Jadi kalau muncul was-was jangan diikuti. Jadi yang tanda baiknya iman, ketika hati ini merasa berat, kemudian jangan diikuti, sudah lawan dengan memperbanyak belajar akidah. Di obat yang paling kuat menghilangkan was-was yaitu istiqamah, belajar akidah, belajar tauhid tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari Al-Qur'an dengan tafsirnya, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar mendengar cerita saja. Kalau mendengarkan cerita, kajian cerita, tidak paham tentang masalah was-was iman, tidak paham masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka obat yang terbaik adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Quran dan Sunnah itu yang harus kita perjuangkan, itu yang harus kita yakini. Jadi demikian, kapan pengajian itu maju? Pengajian itu maju kalau kita ini mengagungkan Al-Quran, kalau kita itu mengagungkan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ket mangko kok hadis tok sing diwaca. Iya, kita ngaji hadis, kita tidak ngaji dongeng, kita tidak mengaji cerita. Jadi kapan kita ini maju di dalam pengajian? Al-Quran, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakinlah. Jadi terkadang jamaah pengajian kalau diceritani baru dia fokus. Masya Allah, kisahnya sangat menyentuh. Keluar dari pengajian faedahnya kisah yang menyentuh tadi. Terus dalil yang disampaikan tidak menyentuh. Itu adalah tanda kemunduran, bukan kemajuan. Itu tanda kemunduran. Padahal para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka sangat mengagungkan Al-Quran. Ali bin Abi Thalib berkata, "Idza sami'ta haditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fadhunna bihi aghnahu wa ahdahu wa atqahu." Jika kalian mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakinlah itu adalah yang paling menenangkan, yang paling memberi petunjuk, yang paling menjadikan orang yang bertakwa dengan hadis, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun
liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitabun anzalnahu, yang kami turunkan kepadamu, mubarak, penuh berkah. Al-Quran itu penuh berkah, penuh dengan kebaikan, penuh dengan petunjuk, penuh dengan sesuatu yang menambah iman seseorang. Harus kita yakini, harus kita camkan kepada diri kita ketika dibacakan Al-Quran, ketika dibacakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakinlah itu petunjuk, petunjuk yang hakiki, bukan ceritanya yang petunjuk, bukan dongengnya yang petunjuk. Keliru. Maka berapa? Maka para sahabat kalau ngaji Al-Quran khatam berkali-kali. Tafsirnya, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 23 tahun, khatam semuanya. Sekarang kita ngaji berapa tahun? Kita ngaji berapa tahun? Apa yang kita khatamkan? Tafsir apa yang kita khatamkan? Tafsir Ibnu Katsir kah? Juz berapa yang kita khatamkan? Juz amma saja wis untung-untung itu. Khatam juz apa? Juz amma. Seharusnya kita ini fokus Al-Quran. Setiap kajian Al-Quran, kalau bisa ngaji tafsir Al-Quran 1 minggu 7 kali. Seperti itu. Bukan 1 bulan berapa? 1 kali. Terus kapan? Allahu Akbar. Ini pertanyaan yang selalu berulang-ulang. Maka kepada jamaah pengajian, perjuangkanlah Al-Quran. Belalah Al-Quran. Jangan membela nama majelis taklim. Jangan membela nama kelompok masing-masing. Itu fanatik golongan. Perjuangkanlah Al-Quran. Bagaimana? Subhanallah. Di dalam satu masjid, bagaimana kita fokus mengkhatamkan Al-Quran. Karena Al-Quran ini disampaikan Rasulullah SAW 23 tahun. Berulang-ulang. Mujahid ibnu Jabr khatam Al-Quran di depan Abdullah bin Abbas 3 kali. Ada seorang ulama di Masjid Nabawi, tidak sampai 30 tahun khatam Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i. Allahu Akbar. Sedikit ucapan tetapi semuanya adalah qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ngalor ngidul. Kadang-kadang hadisnya 1 tetapi ceritanya 70 cerita. Hadisnya 1 tok, ceritanya puluhan cerita. Setiap ngomong cerita. Ingat tetangganya, cerita. Ingat tukang sayur, cerita tukang sayur. Allahu Akbar. Apakah itu adalah petunjuk salafus saleh? Bukan demikian para sahabat. Maka Imam Bukhari mengulang hadis sampai belasan kali, sampai 7 kali dengan riwayat beda, tetapi hadisnya mirip-mirip. Kok gak bosan? Enggak. Demikian para salaf, mereka tidak bosan. Mereka sangat cinta hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendengarkan ucapannya diulang lagi, tidak masalah. Karena kita harus yakin Al-Quran sebaik-baik petunjuk dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka obat waswas adalah Al-Quran, obat waswas adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bab berikutnya, babun akbarul kabair asyirku billah. Bab dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah yang dimaksud dengan syirik? Apakah yang dimaksud dengan syirik? Silahkan Bang Jenduri, apa artinya syirik? Apakah yang dimaksud menyekutukan Allah? Syirik itu terjemahannya menyekutukan apa? Allah. Sekarang kita ingin memahami
Apa definisi kesyirikan? Silahkan Bang Arifin. Menyamakan sesuatu yang menjadi iya, panjang Pak Budi, Masya Allah. Ada yang lain? Saya sebutkan 3 ya, gampang-gampangan. Nanti di sini disebutkan hadisnya pada bab berikutnya, makna syirik. Syirik adalah 1, beribadah kepada selain Allah. Oke, gampang-gampangan saja. Ini definisi yang paling gampang. Syirik adalah beribadah kepada selain Allah. Beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Ini disebut apa? Syirik. Memberikan ibadah kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, di dalam hadis dan juga di dalam Al-Quran disebutkan makna syirik adalah menjadikan tandingan bagi Allah, membuat tandingan bagi Allah. Jadi orang yang melakukan perbuatan syirik, mereka itu membuat tandingan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian definisi yang lebih terperinci. Ini yang ketiga, perhatikan. Definisi kesyirikan adalah taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khosaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah. Jadi menyamakan makhluk dengan Allah fima huwa min khosaisillah, di dalam hak yang khusus bagi Allah. Sekali lagi, yang ketiga, definisi yang detail tentang masalah syirik adalah taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khosaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam hak yang khusus milik Allah. Itu adalah artinya kesyirikan. Sekarang pertanyaan, ada orang beriman kepada selain Allah, syirik atau tidak syirik? Beriman kepada selain Allah. Ada orang taat kepada selain Allah, syirik atau tidak? Orang taat kepada orang tuanya, syirik atau tidak? Kan di dalam hak yang khusus tadi. Beriman kepada para malaikat, gimana? Termasuk rukun iman yang kedua. Apakah iman itu khusus untuk Allah? Enggak, karena Allah memerintahkan kita beriman kepada malaikat, kepada kitab, pada para nabi, kepada apa? Hari akhir dan qada dan qadar. Taat. Taat. Apakah kekhususan untuk Allah? Enggak, kita diperintahkan oleh Allah taat kepadanya. Kita juga diperintahkan mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang ibadah. Ibadah itu khusus untuk Allah saja. Maka kita tidak boleh beribadah kepada Allah dan beribadah kepada para nabi dan para rasul. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah kemudian beribadah kepada para malaikat. Tidak boleh. Karena ibadah itu apa? Khusus. Maka itulah makna syirik. Apa itu syirik? Adalah menyamakan selain Allah dengan Allah
di dalam hak yang khusus, hak khusus. Ibadah itu tidak boleh kepada selain Allah. Itu hak khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bacakan hadisnya. An Abdullah bin Abi Bakrah an abihi, dari Abdurrahman ibnu Abi Bakrah, dari ayahnya yaitu Abu Bakrah radhiyallahu anhu qala kunna inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya para sahabat bermajlis, duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majlis ilmu. Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair salasan. Maukah aku kabarkan kepada kalian dosa yang paling besar 3 kali? Jadi apakah dosa yang paling besar? Maukah kalian aku beritahukan dosa yang paling besar 3 kali? Qala al-isyraku billah. Dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah artinya beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah. Menyekutukan Allah artinya membuat tandingan dengan selain Allah. Menyekutukan Allah artinya menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam hak yang khusus milik Allah. Itu artinya makna syirik. Itu adalah dosa yang paling besar. Wa uququl walidain. Kemudian berikutnya adalah durhaka kepada orang tua. Wa syahadatuz zur, dan saksi palsu. Au qauluz zur, atau ucapan yang dusta. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaqian thum fajalasa. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar, kemudian beliau duduk dengan tegak. Fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulangi sabdanya sampai kami berkata, sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam. Hadis ini menunjukkan pelajaran kepada kita bahwasanya dosa yang paling besar adalah dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'a al-mubiqat. Qila ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah was-sihru wa qatlu nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklu malil yatim wa tawalli yaumaz zahf wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah 7 dosa yang menghancurkan. 7 dosa yang menghancurkan artinya 7 dosa besar yang merusak iman seseorang. Qila ya Rasulullah wa ma hunna? Apa 7 dosa besar tersebut? Qala, yang pertama adalah asyirku billah. Dosa yang paling besar, kejahatan yang paling jahat adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, as-sihru, yaitu mengamalkan ilmu sihir. Ini adalah dosa besar yang kedua, termasuk kekufuran. Belajar ilmu sihir kufur, mengamalkan ilmu sihir kufur, kemudian mengajarkan ilmu sihir kufur. Adapun bertanya kepada tukang sihir, maka dosa besar yang mengakibatkan sholat seseorang tidak diterima berapa hari? 40 hari. Adapun mempelajari ilmu sihir kufur.
mengamalkan ilmu sihir kufur. Yang berikutnya mengajarkan ilmu sihir kufur. Disebutkan perinciannya di dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Surat Al-Baqarah dibaca ayat 102, perincian tentang sihir. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr." Nabi Sulaiman alaihissalam tidak kufur, tetapi setan-setan itulah yang kufur karena mereka mengajarkan kepada manusia ilmu sihir. Jadi ilmu sihir itu ilmu kufur. Kenapa? Karena siapa yang mengamalkan ilmu sihir, kebanyakan mereka itu menghinakan Al-Quran, menistakan Al-Quran. Karena ilmu sihir itu ilmunya syaitan, dan syaitan itu tidak suka Al-Quran. Maka syarat ilmu sihir adalah orang itu kalau mau belajar ilmu sihir harus menghinakan Al-Quran. Maka banyak yang ditangkap di kerajaan Saudi. Jadi ada wanita belajar ilmu sihir, Al-Quran digunakan sebagai pembalut darah haid. A'udzubillah. Jadi bagaimana membersihkan darah haid dengan Al-Quran? Itu syaratnya belajar ilmu sihir. Ada juga yang sudah bertaubat menyampaikan, sudah bertaubat, semoga Allah menerima taubatnya. Dulu ketika belajar ilmu sihir, dia onani, kemudian spermanya dibuang ke Al-Quran. Demikian itu adalah kisah yang banyak sekali kita dengarkan. Kenapa? Maka kenapa ilmu sihir itu ilmu kufur? Salah satunya karena mereka itu menghinakan apa? Menistakan Al-Quran. Kemudian belajar mengetahui ilmu yang gaib. Ini adalah kekufuran. Maka sekali lagi, yang berkaitan dengan sihir, mengamalkan ilmu sihir kufur, mempelajari ilmu sihir kufur, mengajarkannya kufur. Kalau bertanya termasuk dosa besar dan sholatnya tidak diterima 40 hari. Kemudian dosa besar berikutnya, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang benar. Wa aklur riba, dosa besar yang berikutnya adalah makan riba. Wa aklu malil yatim, dan memakan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahf, dan lari dari medan perang. Termasuk lari dari medan perang adalah orang yang menghadiri majelis ilmu kemudian tidak hadir lagi. Mereka adalah orang yang dihukumi lari dari medan perang, pelaku dosa besar. Karena siapa yang sudah menghadiri majelis ilmu, tidak boleh dia meninggalkannya sampai dia meninggal dunia. Dan menghadiri majelis ilmu adalah jihad fisabilillah, kenikmatan yang agung. Kenapa lari dari majelis ilmu? Kalau tidak hadir karena udzur silahkan. Tetapi setelah itu hadirlah lagi dari majelis ilmu, karena kita yang membutuhkan ilmu itu sendiri. Kemudian dosa besar berikutnya yang ketujuh, wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan menuduh wanita yang menjaga kehormatannya, wanita yang beriman, wanita yang tidak melakukan maksiat, dituduh melakukan perbuatan zina. Ini termasuk dosa besar. Hadis-hadis ini adalah hadis yang sangat agung, dibawakan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah untuk menjelaskan bahwasanya dosa yang paling besar adalah dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syirik adalah dosa yang paling besar dan kejahatan yang paling jahat. Allah Ta'ala berfirman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Itu Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim adalah
hakim dari Bani Israel, hakim yang adil, menasehati anaknya, ya bunayya, wahai anakku yang tercinta, la tusyrik billah, janganlah menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar. Demikian, saking pentingnya masalah tauhid, saking beratnya dosa kesyirikan, nasihat yang paling pertama disampaikan Luqman kepada anaknya adalah nasihat tentang tauhid. Nabi Ibrahim alaihissalam seorang nabi, beliau berlindung kepada Allah dan juga untuk anak-anaknya dari menyembah berhala. Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah apa? Berhala. Allahu Akbar. Siapa yang merasa lebih kuat imannya daripada Nabi Ibrahim alaihissalam? Lah kok ada dai, aktivis, dai yang menyimpang mengatakan umat Islam tidak akan melakukan perbuatan syirik. Terus bagaimana itu? Tidak khawatir kesyirikan. Seharusnya yang paling kita khawatirkan dari dosa itu adalah kekufuran, kesyirikan dan kemunafikan. Karena itu adalah dosa penghancur apa? Keimanan. Perhatikan lagi Nabi Yakub alaihissalam nasihat kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan seorang nabi, kok masih dinasehati tentang tauhid? Lihat firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah tentang nasihat Nabi Yakub di hari kematiannya. Surat Al-Baqarah ayat 133. Surat Al-Baqarah ayat 133. Allah Ta'ala berfirman, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut. Apakah kalian hadir ketika Yakub alaihissalam dekat dengan kematiannya, dalam keadaan sakaratul maut, menjelang kematiannya? Jadi menjelang kematiannya ini berarti Nabi Yusuf sudah jadi nabi atau belum? Sudah atau belum? Sudah. Sudah bisa melihat lagi. Idhadara Ya'qubal maut. Ketika Nabi Yakub alaihissalam didatangi kematian. Idh qala li banihi. Ketika Nabi Yakub alaihissalam berkata kepada putra-putranya, dan salah satunya adalah Nabi Yusuf alaihissalam, ma ta'buduna min ba'di, hei anak-anakku. Subhanallah, dakwah tauhid. Kepada Nabi pun didakwahi tauhid. Apa yang kalian sembah sepeninggalku? Maka orang yang meremehkan dakwah tauhid, sebenarnya tauhid itu belum meresap di dalam hatinya. Orang kalau meresap tauhid di dalam hatinya, selalu menyebutkan faedah tauhid di dalam kajian-kajiannya, bahkan mengaji fikih sekalipun menyebutkan tauhid. Nabi Yakub memberi nasihat kepada putranya yang sudah bertaubat, yang dulunya menyakiti Nabi Yusuf alaihissalam, dan di situ ada Nabi Yusuf alaihissalam. Ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, apa yang kalian sembah sepeninggalku? Qalu na'budu ilahaka, kami menyembah sesembahanmu, wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahidah, dan kami menyembah sesembahan yang disembah oleh nenek moyangmu, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, ilahan wahidah, sesembahan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Demikian agungnya perkara tauhid, demikian bahayanya syirik, sampai Nabi Yakub alaihissalam
menasihati anaknya. Kalau orang tua sekarang paling-paling wasiat kepada anaknya, hei anakku, sing rukun ya ambek adiknya. Dulur tua dinasihati apa? Rukun kepada adik-adiknya. Tauhid. Urusan sendiri-sendiri sudah. Diyakini anaknya insya Allah tauhidnya mantap semuanya. Siapa yang lebih mantap tauhidnya daripada Nabi Yusuf alaihissalam? Tetap tauhid, tetap tauhid. Siapa yang tauhidnya lebih mantap dari para sahabat radhiyallahu anhum ajmain? Di akhir hayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang banyak sekali jalur-jalurnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laknatullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani karena mereka menjadikan kuburan menjadi apa? Masjid. Sumber kesyirikan muncul dari umat yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Bahkan awal terjadi kesyirikan karena kuburan dijadikan masjid, yaitu di zamannya Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Demikian tauhid. Maka dosa yang paling besar adalah asyirku billah. Lalu muncul aktivis dakwah. Aktivis dakwah sebenarnya mereka itu dai-nya partai. Cuma karena khawatir umatnya tidak banyak sehingga katanya independen, tidak ada namanya. Sebenarnya mereka itu aktivis apa? Partai. Mereka mengatakan aktivis dakwah. Kalau kita mendakwakan tauhid, otomatis kita banyak yang lari, banyak yang tidak mau. Kalau kita fokus dakwah tauhid, dakwah akidah, banyak umat yang lari. Terus ya apa? Kita kumpulkan dulu. Kita kumpulkan, ketika umat bersatu baru kita dakwakan tauhid. Setuju atau tidak seperti itu? Kau usah bahas tauhid, bahas masalah keluarga saja. Bahas bagaimana menjadi mantu idaman. Wah, bagus itu. Bagaimana caranya menjadi mertua yang disegani. Jadi apalah kajian, pokoknya jangan masalah akidah, jangan manhaj, supaya umat ini tidak apa? Lari, tidak terpecah. Baru nanti kalau sudah ngumpul banyak, kita ajarkan tauhid. Kenapa? Karena dakwah tauhid itu kurang bijaksana kata mereka. Allahu Akbar. Siapa yang lebih bijaksana daripada para nabi dan para rasul? Yang awal dakwanya dakwah apa? Dakwah halak atau dakwah tauhid? Dakwah tauhid. Kemudian kita katakan, wahai fulan, wahai Pak Yai, jika Anda mendakwakan akidah, takut umat lari. Ketika awal dakwah saja Anda takut lari, apalagi ketika umat sudah banyak. Faham tidak? Saya ulang lagi. Kalau umat Anda belum banyak saja sudah takut lari, apalagi kalau umatnya sudah ribuan atau bahkan jutaan. Ketika didakwakan tauhid, maka mereka akan semakin apa? Semakin lari. Padahal dakwah tauhid itu dakwah yang paling bijaksana. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Demikianlah kami wahyukan kepadamu dari hikmah, wahyu yang penuh dengan hikmah. Lanjutan ayatnya, wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Janganlah menjadikan selain Allah sesembahan yang lain. Fatulqa fi jahannama maluman madhura. Niscaya kalian akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina dan dalam keadaan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, janganlah kita goyah, janganlah kita ragu-ragu bahwasanya dakwah para nabi dan para rasul adalah dakwah tauhid, mengingatkan manusia akan bahayanya dosa kesyirikan. Karena kesyirikan adalah dosa yang besar, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan pelakunya akan kekal di neraka selama-lamanya. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada pengajian pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Gak ada pertanyaan? Cukup ya? Baik. Ya, ada pertanyaan silahkan. Apabila kita jatuh di lubang dosa yang sama 2 kali, padahal kita faham ilmunya, apakah itu tanda adab yang disegerakan? Apakah yang harus kita lakukan? Sekarang pertanyaan, siapa yang tidak mengulangi dosanya? Apalagi dosa kecil. Jelas ya, setiap orang yang beriman pasti bertaubat, kemudian kadang-kadang mengulangi lagi apa? Dosanya. Tetapi yang dimaksud di dalam hadis adalah berhubungan dengan apabila kita ditipu oleh seseorang. Jelas ya, apabila kita ditipu oleh seseorang, kita terjatuh di dalam sebuah lubang, kemudian mau bermuamalah lagi dengan orang tersebut sebagaimana konteks hadis tadi, yaitu ada orang yang merengek-rengek minta maaf, dimaafkan. Kemudian untuk berikutnya tidak apa? Tidak dimaafkan. Ini terjadi juga di kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi saudara-saudara Nabi Yusuf meminta izin supaya Nabi Yakub mempercayakan Nabi Yusuf diajak main-main. Kemudian kisahnya panjang. Berapa tahun berikutnya mereka minta izin berangkat bersama siapa? Binyamin. Maka Nabi Yakub berkata, qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Apakah aku mempercayakan dia kepadamu seperti aku mempercayakan saudaranya sebelumnya? Tidak, saya tidak percaya. Kalau sudah ditipu, sudah hilang. Kecuali dengan persyaratan kalian mengambil perjanjian, disumpah dilaknat oleh Allah. Jadi putra-putranya dikumpulkan, kalau tidak pulang membawa Binyamin, mereka akan dilaknat oleh Allah. Baru Nabi Yakub mempercayakan supaya Binyamin keluar bersama mereka. Itu pun Allah menguji. Akhirnya Binyamin juga tidak pulang. Jadi demikian. Adapun tentang masalah dosa, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, ma asarra man istaghfara. Tidak terhitung mengulangi dosa siapa yang sudah bertaubat. Tidak terhitung mengulangi dosa siapa yang sudah bertaubat, walaupun mengulanginya 70 kali. Ini bukan kabar gembira supaya kita rajin berdosa. Bukan. Tetapi dihitung mengulangi dosa apabila orang itu berdosa, kemudian belum bertobat, berdosa lagi. Nah, itu disebut mengulangi dosa. Tapi kalau orang itu berdosa kemudian beristighfar, benar-benar taubatan nasuha. Dan taubatan nasuha itu tidak dipersyaratkan tidak mengulangi, tetapi syaratnya adalah niat tidak mengulangi. Saya ulangi lagi, syaratnya taubat nasuha itu
niat untuk tidak mengulangi, niat sungguh-sungguh tidak mengulangi. Tapi terkadang manusia dia sudah melakukan terutama dosa lisan, wis gak ngrasani istighfar ampun, kemudian ketemu konco lagi ngerasani apa? Lagi. Jelas ya? Jadi adapun masalah dosa tidak demikian. Jadi tidak dihitung mengulangi siapa yang sudah bertobat. Kalau sudah bertobat dosa yang lalu tidak ada. Dia berdosa lagi berarti dihitung satu lagi. Bukan dihitung apa? Dua. Atau bukan dihitung mengulangi dosanya. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bagaimana hukum seseorang yang merasa was-was dalam wudu sehingga mengulangi membasuh tubuh lebih dari 3 kali? Apakah termasuk was-was atau hulu atau menyelisih sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang yang berwudu lebih dari 3 kali, 1, dia kena was-was. 2, hulu. 3, menyelisih sunnah. 4, berbuat kedoliman, melampaui batas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faman zada, siapa yang wudu lebih dari 3, faqad asaa, dia melakukan keburukan, wa ta'adda, dan melampaui batas, wa dhalama, dan dia telah berbuat zalim." Jadi wudu itu berapa maksimalnya? 3 kali. Jangan mengikuti was-was. Itu harus ditinggalkan. Kalau ada perasaan kok kurang sempurna, sudah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meludah ke kiri 3 kali. Selesai sudah. Jadi senjata was-was untuk melawan was-was, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Meludah ke kiri 3 kali. Kemudian jangan dihiraukan. Kalau ada was-was, ini wudumu nggak sah, wudumu nggak sempurna, biarin saja. Karena itu was-was siapa? Syaitan. Kalau itu diikuti, besok was-was lagi. Wudunya 4 kurang 5. Ini melampaui batas, menyelisih sunnah, melanggar, melampaui batas, dan itu adalah kezaliman dan perbuatan yang buruk. Bukan tambah baik. Itu menunjukkan agama itu dengan dalil, bukan dengan akal. Kalau dengan akal seharusnya tambah 4, tambah apa? Tambah bersih, tambah bagus. Jelas ya? Ada seorang yang was-was datang kepada ulama. Dia itu was-was, ketika ada air muncul was-was, jangan-jangan air ini najis. Ketika ada air seperti itu, jangan-jangan tandonnya itu cemplung tikus. Was-was. Kemudian apabila dia wudu di air yang mengalir pun was-was. Jangan-jangan ada orang buang air, kemudian pas ketika dia berwudu kena buang airnya, kena kencingnya. Akhirnya dia naik kapal, naik perahu, wudu di tengah-tengah sungai yang mengalir. Itu pun masih was-was. Terus apa obatnya orang ini? Datang kepada seorang ulama, dikatakan kamu tidak perlu sholat, jangan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rufi al qalamu an thalathatin", diangkat pena dari 3 orang, dari anak kecil sampai dia dewasa, dari orang tidur sampai dia apa? Bangun, dari orang gila sampai apa? Sembuh. Dan saya menilai kamu adalah orang yang gila. Jadi seperti itu. Jadi was-was itu awalnya bagus, awal munculnya, tetapi mengikutinya yang tidak bagus. Jadi awal muncul, ketika muncul was-was, bergembira, insya Allah ini tanda baik. Tapi jangan diikuti. Mengikuti was-was berarti mengikuti bisikan syaitan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan waliyantahi minhu, waliyantahi minha. Berhentilah, artinya jangan dihiraukan was-was tersebut. Sudah tenang, berarti alhamdulillah, insya Allah ada peningkatan keimanan di dalam hatinya. Tapi yang masalah muncul was-was kok diikuti, ini yang masalah. Harus segera konsultasi supaya diarahkan
untuk yang lebih baik. Jadi intinya kalau muncul was-was jangan dihiraukan. Sekiranya setiap sholat kok muncul netes-netes, biarin, Pak netes, bakal netes, ya wis. Gitu. Baca saja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meludah ke kiri 3 kali, jangan dipikir. Syaitan memberi was-was, sholatmu gak sah, sholatmu gak sah. Wis, terserah. Silakan. Biasa saja. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Jelas ya? Kalau kita setiap sholat keluar netes, keluar, besok gitu lagi. Dan masalahnya pikirkan, netesnya itu kok waktu sholat saja. Jadi ada yang aneh di sini. Kalau kerja kok gak merasa netes, tapi waktu sholat baru muncul karena syaitan mempermainkan dia, menusuk-nusuk perutnya atau yang lainnya, supaya seakan-akan keluar angin, dia keluar. Setiap sholat mesti batal sholat. Ini orang kena was-was. Padahal sebelum berwudu dia sudah maksimal. Sebelum berwudu dia itu kalau buang air sudah Masya Allah, senjatanya sudah diurut begitu, kemudian goyang-goyangkan, wis maksimal badalan. Itu pun melampaui batas. Sudah kita buang air, nggak usah dipakai urut, sudah selesai wis. Nggak perlu diurut-urut, wis kita buang air selesai. Kalau ada muncul netes-netes itu yakinlah itu adalah apa? Was-was syaitan. Demikian. Cukup ya? Baik, insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.